Kembali lagi di ngaji Ramadan bersama MWC dan LBM serta Banom NU Arosbaya. Kita sekali lagi ingin membahas tentang puasa. Bersama saya Ustadz Muhlis Rozin. Ustadz, kalau tidak puasa, ya itu wajib qadha atau bukan? Kalau orang tidak puasa, sebetulnya tidak puasa itu karena sakit yang tidak permanen kan. Beda dengan karena orang tidak berpuasa kan banyak kemungkinan. Ada orang yang sudah sangat tua sekali, ingatannya masih aktif, tua. Yang dimaksud tidak puasa itu siapa? Misalkan orang yang head gitu. atau orang yang berjalanan. Oh gitu ya. Oh, kalau orang semacam itu ya, yang namanya orang tidak puasa, baik sengaja maupun tidak sengaja, sama-sama wajib diqadha seperti itu. Tentu mengqadhanya di luar bulan Ramadan, tidak boleh diqadha di bulan Ramadan. Harus mengqadha di setelah Ramadan itu. Iya. Nah, kalau misalkan tidak tidak apa namanya ya, tidak mampu, tidak mengqadha gitu, tidak mampu mengqadha. Tidak mampu mengqadha, alasannya alasan kesehatan atau apa ya, misalkan malas lah gitu, malas aja, bukan kesehatan, malas aja. Kalau orang itu malas, punya kesempatan untuk mengqadha sebenarnya bisa, secara fisik mampu, tapi dia menunda-nunda terus sampai Ramadan berikutnya datang. Ya gitu maksudnya, nunda-nunda terus. Maka nanti dalam perspektif mazhab Syafi'i, kalau orang sebetulnya punya waktu luang untuk mengqadha puasa tapi ditunda-tunda sampai Ramadan berikutnya datang, maka di samping nanti ada kewajiban qadha di luar Ramadan, ada kompensasi juga ini, yaitu ditambah fidyah. Apa itu, Ustaz? Fidyah itu kalau diuangkan mungkin beli satu paket makan itu, atau kalau harinya per hari puasa per hari tidak puasa itu satu bungkus. Ya begitu. Kalau sebetulnya kalau di fikih itu satu mud. Satu mud itu kalau dikonversi ke ukuran kiloan itu sekarang itu kurang lebih 7 ons. Ya masa kita mau ngasih 7 ons ke kurang kecuali sama lauk pauknya, kasih beras 1 kilo sama ikan daging apa gitu. Daripada kayak gitu, mending beli nasi aja satu bungkus 15.000 atau 20.000, sinjai kayak apa gitu. Sinjai itu sekarang 30.000. Iyalah, juga masalah itu kan pecel murah itu, lebih afdol itu. Tapi kalau si pecel nggak apa-apa ya. Iya juga nggak apa-apa. Itu kan bagi orang yang misalkan punya tanggungan puasa atau utang puasa, kemudian di satu tahun itu belum nyerah gitu kan. Maka di tahun selanjutnya wajib fidyah. Qadha plus fidyah. Tetap qadha juga. Qadha itu yang primer, itu fidyahnya itu cuma sampingan itu. Nah, kalau misalkan tidak mampu puasa lagi, misalkan bukan tidak mampu puasa lagi, dan bayar nakal lagi, ya gitu. Ya kayak berlaku lagi kayak gitu. Terus. Berlaku seumur hidup. Iya, kelipatannya berapa? Berlaku kelipatan nanti seperti itu. Siap. Dan perlu diketahui bahwa orang yang sengaja tidak berbuka puasa, dosanya amat sangat besar. Sangat besar. Dikatakan dalam sebuah sabda Nabi, mafhumnya kurang lebih begini. Orang yang sengaja tidak puasa di bulan Ramadan satu kali saja, maka meskipun nanti dia berpuasa di luar Ramadan 1 tahun penuh, itu tidak akan mampu menandingi keutamaan Ramadan. Seperti itu 1 kali. Ini kan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berpuasa di bulan Ramadan itu. Jadi kalau satu aja dibatalin tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka orang itu kalaupun misalnya berpuasa 1 tahun penuh, di samping dia mengqadha, dia nambah satu tahun penuh, maka keutamaannya tidak mungkin mengalahkan 1 keutamaan Ramadan, meskipun dengan perbandingan 1 tahun di luar Ramadan. Itu jadi sangat sangat sayang sekali kalau orang nyampe Ramadan
fisiknya mampu, sehat, tapi tanpa ada alasan yang jelas dia tidak puasa. Itu iman sekali seperti itu. Jadi satu hari puasa di bulan Ramadan itu lebih utama ya daripada Puasa 1 tahun penuh. Luar biasa sekali berarti Ramadan ini Ustaz. Kalau orang yang sakit Ustaz, misalkan sakit apa ya? Saya kembung apa ya? Sakit emah. Sakit emah. Tahu kan Ustaz ya? Sakit emah itu kan biasanya karena telat makan, tidak makan. Itu kan biasanya menyebabkan perut itu menjadi emah. Kalau orang yang sakit emah itu tetap wajib puasa atau gimana Ustaz? Yang namanya sakit kayak gitu itu relatif ya. Saya susah juga untuk menentukan. Ini mah patokannya begini. Dan yang tahu betul adalah dokter. Apakah sakit yang dialami jenis A, penyakit yang dialami oleh orang jenis A, penyakit jenis A, apakah kalau memaksa berpuasa itu mengakibatkan kematian atau hampir mati atau memperparah penyakit atau bagaimana? Yang tahu dokter. Kalau level atau jenis penyakit yang diderita adalah jenis kayak tadi, maka boleh dia tidak berpuasa. Jadi sakit yang memperbolehkan untuk tidak puasa itu adalah sakit yang menurut rekomendasi dokter, informasi dokter adalah ini bahaya kalau memaksakan diri untuk berpuasa. Bisa-bisa menyebabkan mati. Bisa-bisa kalau nggak mati, hampir mati dan semacam. Jadi tidak semua jenis sakit. Kadang orang sakit panu nggak puasa, sakit gigi nggak puasa. Itu kan sungguh terlalu gitu. Jadi kalau misalkan ada orang itu sakit emah ya, apakah dia itu wajib puasa atau tidak? Harus konsultasi ke dokter. Lebih tepatnya begitu. Kalau menurut dokter dianjurkan puasa, berarti harus puasa. Kalau menurut dokter tidak. Sebab kemampuan fisik orang itu kan beda-beda antara satu dengan yang lain. Dan setelah dia dicek kesehatannya oleh dokter, fisiknya semua dicek. Oh, kamu boleh puasa. Oh, untuk yang B kamu tidak boleh. Fisik kamu lemah. Jadi yang tahu dokter. Jadi lebih baik konsultasi ke dokter. Baru setelah itu bisa tahu keputusannya seperti itu. Kalau misalkan ketika ke dokter pas dia divonis jangan puasa gitu Ustaz. Misalkan ya, jangan puasa, kamu tidak boleh puasa karena kalau kamu puasa nanti sakit emahnya tambah parah yang menyebabkan hampir mati atau mati. Nah, apakah nanti dia itu wajib kodok juga? Iya tetap itu. Kalau sakit kayak gitu itu kan bukan penyakit permanen. Itu tetap harus kodok kalau sudah sembuh nanti, sebab penyakit semacam itu masih ada harapan sembuh. Yang tidak perlu kodok itu adalah jenis penyakit la yurja buruhu, yang tidak ada harapan sembuh. Sakit seperti berupa bukan penyakit karena memang faktor usia senja. Muntowo aja kan tak melarat saya muda kecuali Allah beri keajaiban itu. Jadi kalau sudah umur misalkan 100 tahun, akal normal kan harus puasa. Tetapi karena dia tak mampu secara fisik, maka beralih kepada fidyah mungkin seperti itu nanti. Beda dengan orang yang sudah usia senja tapi sudah hilang akalnya. Memang tidak ada kewajiban apa-apa. Puasa tidak wajib, fidyah pun juga tidak wajib. Sama dengan anak kecil posisinya. Sama-sama tidak mukallaf. Seperti itu. Siap-siap. Jadi kalau misalkan orang yang sakit emah itu oleh dokter divonis jangan berpuasa, tapi nanti ketika dia itu sudah sehat wajib kodok gitu Ustaz. Kalau oleh dokter divonis jangan berpuasa, apakah pertanyaannya boleh nggak dia maksa puasa? Kembali ke keyakinannya dia. Kalau dia yakin nanti seperti yang diomong oleh dokter maka haram. Puasanya haram. Iya. Karena bertentangan dengan maqasidus syariah. Karena puasa itu kan apa namanya bisa menyebabkan lemah. Sedangkan orang yang tadi itu memang fisiknya lemah. Makanya saya ingat kenapa hikmahnya, kenapa orang nifas atau orang haid meskipun secara zahir bisa berpuasa, kenapa kok tidak sah? Kenapa tidak boleh puasa? Hikmahnya begini. Puasa itu kan melemahkan kepada badan. Sementara keluarnya darah itu juga memperlemah badan. Jadi di situ berkumpul dua hal yang sama-sama menjadikan badan itu lemah. Dan kalau dia maksa puasa akan bertentangan dengan maqasidus syariah, di mana syariah itu salah satu ajarannya itu kan melindungi jiwa,
akal dan lain sebagainya. Jadi kalau menyebabkan kematian, ya tidak boleh. Nah, seperti itu. Membahayakan kepada dirinya sendiri. Itu tidak boleh, dosa kalau itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau tidak berpuasa itu wajib qadha. Kalau misalkan ada orang yang sakit lemah, apakah puasa atau tidak, lebih baik minta saran atau konsultasi ke dokter. Itu ya Ustaz ya. Oh ya, ini saya ingat ya, dulu Ada lagi? saat ada di Bekasi dulu, saya pernah jadi panitia zakat. Saya coba keliling-keliling dan bertemu dengan salah seorang ibu. Ibu itu mau ngasih ke saya, maksudnya untuk dikasih ke masjid itu. Kurang lebih ada 300.000. Ini uang apa, Bu? Dikatakan oleh ibu itu, ini uang fidyah saya, Ustaz. Fidyah apa? Oh, dulu saya nggak puasa. Kenapa? Oh, karena saya hamil dan menyusui. Terus sudah dikodok, Bu? Enggak, Ustaz, kan ini fidyahnya. Wah, nggak boleh, udah, Bu. Nggak usah pakai bayar. Pakai bayar Bapak, tapi tetap harus kodok. Gimana? Atau apa namanya, ini nggak usah bayar fidyah, tapi harus kodok. Karena yang dalam persepsi ibu tadi itu, puasa itu boleh kodok, puasa itu boleh ditinggalkan asal bayar fidyah. Ini kan salah paham seperti itu. Maksudnya nih gini saja. Kalau orang tidak puasa kan wajib kodok. Dan menurutnya yang tadi itu kisah sampai itu berarti gimana tuh? Mengira kalau nggak puasa lantaran menyusui hamil itu bisa dibayar fidyah tanpa puasa. Baik kodok gitu. Enggak. Padahal yang primer kan kodok puasanya. Adapun fidyah dan semacamnya itu kan cuma sampingan itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan tak bayar fidyah pun kan nggak masalah. Gitu. Yang penting kodok seperti itu. Seperti itu. Tetap yang wajib itu kodok. Iya, itu yang primer itu yang kodok. Ibu tadi itu keliru. Ya, dan kecuali untuk tahap-tahap Islam pada awal-awalnya dulu memang pensyariatan Ramadan itu melalui 3 fase. Saat Ramadan itu tiba dulu, awal-awalnya boleh tidak berpuasa dulu, awal-awalnya, asalkan bayar fidyah. Itu fase pertama. Jadi ketika Ramadan tiba, boleh tak berpuasa asal bayar fidyah. Fase pertama itu maksudnya kapan? Iya, di awal persyaratan Ramadan. Nabi Muhammad berdakwah. Iya, gitu? Iya kan, syariat Ramadan ini kan tidak awal-awal dakwah, di pertengahan seperti itu. Di masa Nabi lah intinya. Iya, di masa Nabi, dan ada syariat puasa itu. Seingat saya, seumur hidupnya Nabi itu cuma hanya mengalami 9 kali fase puasa. Berarti ini periode Madinah itu syariat puasa itu. Jadi apa namanya, di awal-awal syariat puasa itu memang boleh tidak berpuasa asal bayar fidyah. Lalu fase selanjutnya, orang itu kalau berpuasa kemudian dia sesudah buka puasa misalnya sudah tertidur, maka sejak saat itu tidak boleh makan lagi sampai maghrib besok harinya. Itu fase yang kedua. Lalu fase yang ketiga normal seperti yang kita alami. Jadi meskipun sudah tertidur setelah isya, tetap boleh makan dan berhubungan dengan istrinya, tetap boleh. Kalau di fase kedua tidak boleh seperti itu. Ya. Sangat jelas sekali sampai tadi itu, sampai menjelaskan fase-fase dulu awal di syariatnya puasa. Ya, mungkin ada lagi Ustaz. Mungkin gini Ustaz, closing statement aja dari sampean ini. Oh iya. Ya, kalau pesan saya sih, kita harus banyak-banyak memanfaatkan momentum hadirnya Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Karena memang terus terang kita belum ada jaminan untuk bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jadi kalau Ramadan pasti datang. Tetapi saat Ramadan datang kembali, apakah ada jaminan kita bisa bertemu lagi? Tidak. Makanya Habib Abdul Al-Haddad itu di akhir Ramadan beliau membuat apa namanya narasi yang sangat indah. La taskub ad-dam'ati li rohili Ramadan. Jangan kau tumpahkan air matamu karena kepergian Ramadan. Kenapa?
fa Ramadan yaum, karena Ramadan pasti akan datang. Tetapi walakin uskub, tetapi tumpahkanlah ad-damati, air matamu. Kenapa? Khaufa ayyauda Ramadan wa anta rahilun. Jadi menangislah engkau karena khawatir, karena takut saat Ramadan itu kembali ternyata kita sudah tiada lagi dari dunia ini. Masya Allah, luar biasa Seperti sekali itu. Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Saya sampai ini, Masya Allah ini. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.